Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusung Saadah, Prodi Hubungan Masyarakat semester 1. Nah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari humas. Humas adalah singkatan dari hubungan masyarakat dan dalam bahasa Inggris adalah singkatan dari public relation. Nah, pengertian humas itu sendiri adalah bagian, divisi, atau seksi dari sebuah lembaga atau organisasi yang berfungsi menjalin komunikasi dan kerjasama dengan publik dan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Setelah pengertian dari humas, saya di sini akan menjelaskan tentang teori dari humas. Yang pertama yaitu teori sistem. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan lainnya. Hal tersebutlah yang mendasari esensi dari teori sistem. Karena pada dasarnya, teori sistem memfokuskan perhatian untuk memahami bagaimana kualitas fungsi yang dijalankan setiap sistem pada suatu relasi dinamis dengan sistem-sistem lainnya. Yang kedua yaitu teori boundary spinning. Merupakan salah satu ciri dan sifat organisasi yang merupakan sistem terbuka. Sistem terbuka di sini adalah terdapatnya interaksi antara organisasi dengan lingkungannya untuk melakukan monitoring, seleksi, dan menghimpun informasi. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Health 2005 dikutip oleh Krianto 88 yang mengatakan bahwa organisasi tidak dapat bergantung hanya pada proses dan interaksi internal seperti yang dilakukan sistem tertutup. Organisasi harus berinteraksi dengan kelompok lainnya. Kriantono 2014-87 menyebutkan beberapa aktivitas pelaksanaan fungsi body spinning yang dapat dilakukan oleh public relation, yaitu yang pertama menjelaskan informasi tentang organisasi kepada publik lingkungannya. Yang kedua, monitoring lingkungannya sehingga mengetahui apa yang terjadi dan menginterpretasi isu-isu yang potensial mempengaruhi aktivitas organisasi dan membantu manajemen merespon isu-isu tersebut melalui aktivitas isu manajemen. Yang ketiga, membangun sistem komunikasi dua arah dengan publik agar organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keempat, relationship management teori. Teori selanjutnya yang saya ambil yaitu teori strukturasi. Teori strukturasi digagas oleh Anthony G. Giddens pada 1984. Teori dibangun karena adanya pandangan dari sang penggagas yaitu G. Giddens yang melihat bahwa individu mempunyai kemampuan untuk mengubah strukturasi sosial. Dengan kata lain, strukturasi dalam sistem sosial seperti norma-norma kelompok, jaringan komunikasi, institusi sosial, ataupun aturan pergaulan mempengaruhi perilaku individu, sehingga individu juga bisa mempengaruhi struktur-struktur itu. Salah satunya dengan cara membuat aturan baru, sehingga dapat dipahami bahwa komunikasi dalam sistem sosial terbentuk dan merupakan hasil dari perilaku komunikasi individu dengan komunikasi strukturasi sosial. Nah, adapun teori hubungan masyarakat menurut Frank Jeffkins. Public relation adalah semua bentuk komunikasi yang tercerna, baik itu ke dalam maupun keluar, antar satu organisasi dengan semua khayalak dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandasar pada saling pengertian. Kedua, public relation adalah kelanjutan dari proses pembuatan kebijaksanaan, pelayanan, dan tindakan bagi kepentingan terbaik dari suatu individu atau kelompok, agar individu atau lembaga tersebut memperoleh kepercayaan dengan goodwill dan publik. Yang ketiga, menurut Edward L. Bernay, public relation adalah bentuk publik untuk memiliki pengertian dan mendukung serta memiliki niat baik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teori komunikasi public relation. Yang pertama yaitu teori presentasi diri. Teori presentasi diri ini lebih menekankan penampilan kita sendiri sebagai informan atau penyampaian informasi.
Hal ini umumnya lebih perhatikan pada seorang promotor, presentator, ataupun public relation ketika menyampaikan atau mempresentasikan suatu kepada audiens. Contohnya dari kasus seorang promotor atau public relation yang menekankan pakaian rapi dan layak ketika ia berdiri di depan audiens ketika mempresentasikan perusahaan atau produknya. Yang kedua, teori tindakan berbicara. Teori tindakan berbicara dihubungkan dengan teori John Searle tentang bagaimana manusia bisa memahami melalui susunan kata-kata. Seperti contoh kasus ketika ada orang yang berbicara, "Saya akan menemui Anda." Maka ada beberapa premis diantaranya. Yang pertama yaitu tindakan terungkap. Orang tersebut telah menyampaikan pernyataan dengan susunan kata-kata menjadi kalimat sederhana. Yang kedua, tindakan usulan. Orang tersebut telah menegaskan sesuatu yang diyakinkan kebenarannya agar orang lain mempercayainya. Yang ketiga, tindakan terbuat. Orang tersebut telah menyangkupi sesuatu. Selanjutnya, teori fungsional. Sebenarnya, fungsional bukanlah sebuah teori, melainkan sebuah perspektif yang dapat digunakan sebagai kebijakan atau landasan teori. Sehingga, fungsional lebih menekankan pada tujuan informan menyampaikan informasi kepada receiver. Seperti halnya seorang promotor atau public relation yang menyampaikan informasi kepada receiver agar tertarik dengan perusahaan yang dipromosikan atau dipresentasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya Kusma Saadah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.